Qal fabtadarahu fadarabahu hatta qatala. Abdurrahman bin Auf bilang, tahu-tahu ini anak berdua terbang nyamperin dia, langsung lari cepat nyamperin Abu Jahal, langsung menyerang Abu Jahal sampai mereka membunuh Abu Jahal di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Masih bercerita tentang perang Badar. Kemarin telah kita sampaikan bahwasanya para malaikat pun turun sebagai bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada barisan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyaklah riwayat-riwayat yang menceritakan kejadian-kejadian yang disaksikan oleh para sahabat, okay, sebagai bukti keberadaan para malaikat di barisan kaum muslimin, ya. Kemudian kita juga telah ceritakan mulai terkalahkannya barisan kaum musyrikin oleh barisan kaum muslimin, ya. Dan kemudian betapa mereka tersulut, semangatnya luar biasa ketika melihat Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yang turun dan kemudian ikut memukul mundur pasukan kaum musyrikin, ya. Kita juga telah menceritakan tentang iblis yang selama ini bersama barisan kaum musyrikin, ya, dalam rupa Suraqah bin Malik, dalam rupanya Suraqah bin Malik, ya. Melihat kaum muslimin yang semakin memukul mundur kaum musyrikin, dan kemudian iblis dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh kaum musyrikin. Iblis pun lari, melarikan diri dari peperangan tersebut, ya. Walamma ra'a iblis wa kan qad ja'a fi surah Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dan ketika iblis melihat, iblis yang selama ini menyerupai rupanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum, kama dzakarna, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, walam yakun faraqahum mundzu dzalikal waqt, yang dimana Suraqah nih, iblis yang dalam bentuk Suraqah bin Malik ini masih terus bersama para kaum musyrikin, ya kan, memberikan ide-ide, ya kan, memberikan apa namanya ide-ide yang ide-ide yang diharapkan dapat memenangkan kaum musyrikin dari barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a ma yaf'alul malaikah bil musyrikina farra wa naqasa ala aqibaihi. Ketika iblis melihat apa yang dilakukan oleh para malaikat tersebut, yang tentunya iblis dapat melihat adanya para malaikat tersebut di barisan kaum muslimin, ya. Dan iblis melihat bagaimana para malaikat menghancurkan barisan kaum musyrikin, akhirnya iblis kabur, lari, ya. Lari kabur. Wa tashabbatha bihil Harits bin Hisham. Nah, kemudian larilah Suraqah bin Malik ini yang hakikatnya iblis ini dikejar, oke, diikuti, dikuntit oleh Harits ibnu Hisham dari antara para kaum musyrikin, ya. Wa huwa yadhunnuhu Suraqah, dan Harits ini masih mengira bahwasanya iblis ini adalah Suraqah karena memang datang dalam bentuk Suraqah bin Malik. Fa waqaz fi sadril Harits fa alqah. Namun ketika ia mendekati Suraqah bin Malik tersebut, Suraqah pun akhirnya memukul atau mendorong dadanya Harits bin Hisham sehingga terpental, terjatuhlah Harits bin Hisham. Tsumma kharaj hariban, kemudian dia pergi kabur, ya. Wa qala lahul musyrikun, para kaum musyrikin yang melihat Suraqah bin Malik ini kabur, yang sebelumnya ia yang menyemangati dan ngomporin kaum musyrikin dan berkata-katanya, aku akan senantiasa bersama kalian, bla 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 bla, janji-janjinya sebelumnya. Kaum musyrikin melihat nih, Suraqah bin Malik cabut, kabur, ya kan?
Mereka berkata, ila aina ya Suraqah, kemana? Wahai Suraqah, mau kemana kau wahai Suraqah? Alam takun qulta innaka jar lana? Bukankah kau katakan bahwasanya kau adalah jar lana? Yani kau adalah kawan setia kami yang akan memberikan perlindungan kepada kami. La tufariquna, bukankah kau katakan bahwasanya kau tak akan meninggalkan kami? Begitu kata kaum musyrikin kepada Suraqah bin Malik ini. Faqal, Suraqah ini, yakni iblis ini berkata, inni ara ma la tarawna inni akhafullaha wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kalian tak dapat lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan Allah adalah zat yang memiliki balasan yang sangat keras. Ya. Tsumma farra hatta alqa nafsahu fil bahr. Kemudian larilah Suraqah ini, terus lari dia sampai ke lautan dan kemudian dia menenggelamkan dirinya di lautan. Ya, ini kembali ke singgasananya karena singgasana iblis di lautan. Singgasana iblis di lautan. Ya. Al-hazimah as-sahiqah, kekalahan telak. Ya, kekalahan telak. Wa bada'at amarat al-fashal wal idtirab fi sufuf al-musyrikin. Semakin tampak tanda-tanda kekalahan dan kehancuran di barisan kaum musyrikin, kegagalan di antara mereka. Wa ja'alat tatahaddam amam hamalat al-muslimin al-anifah. Barisan dan kekuatan kaum musyrikin ini hancur. Sedikit demi sedikit di hadapan serangan kuat yang datang dari barisan kaum muslimin. Waqtarabatil ma'arakah min nihayatiha, sehingga dapat dilihat kecondongan kemenangan ke arah mana dan mungkin nggak lama lagi nih peperangan akan selesai. Gitu. Wa akhadhat jumu'al musyrikin fil firar wal insihab wal mubaddad. Akhirnya banyak juga kelompok dari kaum musyrikin yang memilih untuk menarik diri dan kabur dari medan peperangan. Wa raqibal muslimuna dhuhurahum ya'saruna wa yaqtulun. Dan kaum muslimin terus menghantam mereka, menangkap dan membunuhi mereka, menangkap, menyandera dan bahkan membunuhi kaum musyrikin hatta tammat alaihimul hazimah, sehingga sempurnalah kekalahan ke atas kaum musyrikin tersebut. Ya. Sumud Abi Jahal. Nah, ceritanya ada Abu Jahal ini. Nah, ini pentolannya kaum musyrikin. Dia berada di titik yang dimana dijaga oleh tombak-tombak dan pedang-pedangnya kaum musyrikin. Oke? Sangat dijaga Abu Jahal oleh para kaum musyrikin. Jangan sampai ada yang mendekatinya. Ya. Amma Taghiyah al-Akbar. Adapun togut terbesar ini, yakni Abu Jahal, fa innahu lamma ra'a awwal amaratil idtirab fi sufufihi hawala yasmud fi wajhi hadha sayl. Faja'ala yushajji' jayshahu wa yaqulu lahum fi syarasah wa mukabarah. Ketika ia melihat mundurnya dan terkalahkannya, melemahnya barisan kaum musyrikin menghadapi tekanan yang datang dari barisan kaum muslimin, ya, Abu Jahal pun mencoba menyemangati kaum musyrikin dan menguatkan mereka, kembali memotivasi mereka. Ia pun berteriak, menyemangati para kaum musyrikin dan dia berkata, la yahzimannakum khadlan Suraqah iyyakum. Awas jangan sampai kalian jadi lemah karena pengkhianatan Suraqah kepada kalian. Khadlan ini, yakni pengkhianatan, maksudnya pengkhianatan Suraqah kepada kalian yang telah lari dan menyelamatkan dirinya. Fa innahu kana ala mi'ad min Muhammad. Sesungguhnya Suraqah melakukan demikian karena diancam sama Muhammad. Begitu. Oke? Wala yahulannakum qatlu Utbah wa Syaibah wal Walid, dan jangan kalian lemah karena terbunuhnya Utbah, terbunuhnya Syaibah dan terbunuhnya Walid. Ini yang terbunuh di awal peperangan di Mubarazah, ya, di perang tanding awal itu, ya. Fa innahum qad ajilu, sesungguhnya mereka sendiri yang keliru hakikatnya, mereka keburu-buru.
Fawallati wal uzza la narji hatta nukrinahum bil jibal. Maka demi Lata dan Uzza, kita tak akan kembali, yakni nggak bakalan kita pergi dari medan peperangan ini sehingga kita ratakan para kaum muslimin ini dengan bukit-bukit batu itu, yakni sehingga kita tumpas mereka. Wala ulfiyanna rajulan minkum qatala minhum rajulan. Kelak nanti di antara kalian yang membunuh seorang di antara kaum muslimin, aku akan bersahabat dekat dengannya. Begitu kata Abu Jahal. Walakin khudhuhum akhdan hatta na'rifahum bisu sani'ihim. Maka hantamlah mereka dengan kuat sehingga mereka dapat rasakan sendiri apa yang mereka perbuat, yakni buruknya perlakuan mereka, yakni menentang tradisi dan adat istiadat yang berjalan pada kaum musyrikin. Ya. Demikian Abu Jahal terus memotivasi barisan kaum musyrikin supaya tidak melemah. Pede no dia. Ya. Walakin sur'ana ma tabaddat lahu haqiqah hadhil gharatasah. Fama labitha illa qalilan hatta akhadhat as-sufuf tatasadda amam tayarat hujum al-muslimin. Tapi semua yang dilakukan, upaya ini sumud, upaya penguatan mental yang diberikan oleh Abu Jahal ini nggak lama menguap. Okay? Famala bisa nggak lama setelah itu, ternyata tetap saja barisan-barisan kaum musyrikin semakin hancur menghadapi tekanan, arus perlawanan kaum muslimin. Naam baqiya haulahu asabah minal musyrikin. Iya sih, Abu Jahal emang dijaga oleh sekelompok kaum musyrikin. Darabat haulahu siyajan minas suyuf. Seolah-olah memagari Abu Jahal dengan pedang. Wa ghabat minar rimah. Mereka seolah-olah memagari Abu Jahal dengan hutan tombak. Gitu. Maksudnya banyak tombak di sekitar Abu Jahal untuk menjaganya. Walakin al-sifah hujumil muslimin baddadat hadha siyaj. Tapi badai serangan kaum muslimin dengan mudah dapat memporak-porandakan pagar mereka itu. Ya. Wa aqla'at hadhil ghabat, dengan mudah mereka dapat bikin botak hutan tombak itu yang mereka buat untuk melindungi Abu Jahal. Wa hina idzin dhahara hadza taghiyah, dan dalam kondisi demikian barulah nongol nih Abu Jahal, baru mulai kelihatan oleh kaum muslimin. Wa ra'ahul muslimuna yajul ala farsi. Para kaum muslimin pun mulai dapat melihat Abu Jahal berada di atas kudanya, ya, berada di atas kudanya. Wa kana al-mautu, dan al-mautu yakni malaikat maut. Malaikat maut yantazir ayyashrab min dami. Malaikat maut menunggu untuk meminum darahnya Abu Jahal. Enggak. Ini bahasa ini gaib, enggak boleh kita bilang begitu, enggak boleh. Tidaklah seorang muslim berbicara tentang hal yang gaib kecuali dari kabar wahyu. Oke? Nggak ada kabar wahyu yang menceritakan bahwasanya malaikat maut mencabut nyawa itu diminum darah sini, nggak ada. Yang ada adalah kabar yang bahwasanya ngisep darah ini Dracula. Itu juga nggak ada riwayat ya Om ya. Masa malaikat maut, ya kan? Cuma ya tujuannya mungkin ya Syekh juga rahimahullah bukan bertujuan, maksudnya nggak letterlux lah, oke? Maknanya dia cuman ya ini ungkapan-ungkapan yang sifatnya mubalaghah saja. Oke? Dan itu memang ada di bahasa Arab mubalaghah. Mubalaghah yakni di kita hiperbolis. Mubalaghah. Oke? Cuman akhirnya jadi berbicara tentang perkara yang gaib tanpa dalil. Nah, ini enggak tepat harusnya ya ungkapan demikian. Ini diantara mu'akhadat, yakni diantara apa yang dikritik dari Syekh rahimahullah ya. Jadi secara susunan kemudian pembawaan materi dan lain-lain emang paling ringkas, paling sistematis, ringkas dan mudah dikonsumsi oleh awam sih kitab ini. Di antara kitab-kitab sirah yang ada. Oke? Ini mungkin lebih ringkas dan lebih sistematis dan mudah dibaca oleh awam, enggak perlu syarah. Enggak perlu
penjelasan mudah gitu untuk dibaca oleh awam. Ya, jadi malaikat maut nunggu untuk minum darahnya Abu Jahal. Ya, dan itu keliru kita katakan. Bi'aidi ghulamaini ansariyain. Nanti tumpahnya darah Abu Jahal nih dengan dua remaja dari golongan Ansar. Nanti ada Mu'adz sama Mu'awidh radhiyallahu anhuma yang sikat Abu Jahal sampai lewat Abu Jahal. Ada Mu'adz sama Mu'awidh namanya. Oke. Masra Abi Jahal. Nih kelojotannya Abi Jahal. Al-masra al-kelojotan. Ini meregang nyawa. Ya, meregang nyawa. Qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bercerita dan dia di antara orang yang hadir di peperangan tersebut. Syahida Badr mimman syahida Badr. Inni la fil saf yawma Badr idza tafattu fa idza an yamini wa an yasari fatayan haditha as-sin faka'anni lam aman bimakanihima. Waktu di perang Badr, okay, pas lagi baru sadar, aku melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata aku berada di antara dua bocah, dua remaja. Dan aku nggak pede nih berada di sekitar mereka yang nih bang, saya nggak bisa melindungiku nih, begitu. Karena kan kita di dalam perang nih, we got each other's back. Kita saling melindungi satu sama lain. Nah, kita berharap orang yang sama kita nih, orang-orang yang kira-kira kuat dan bisa kita andalkan. Kok di kanan kiriku nih remaja ternyata. Aku gak pede nih berada di sekitar mereka, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Idh qala li ahaduhuma sirran min sahibihi ya am. Tapi tiba-tiba salah seorang remaja ini berkata kepadaku bisik-bisik, ya am, om, gitu. Om, begitu. Hari ini Abu Jahal. Tunjukkan padaku yang mana sih Abu Jahal. Begitu kata nih, alay. Ya, kata nih remaja. Hari ini Abu Jahal. Show me which one. Tunjukkan padaku, yang mana? Si Abu Jahal itu. Oke? Okay? Fakult, aku pun berkata, kata Abdurrahman bin Auf, ya akhi, madza tasna' bih? Ya bna akhi, atau wahai otong. Ya, ini panggilan buat anak kecil. Wahai bocah. Madza taf'al bih? Emang mau ngapain lu sama dia lu? Begitulah. Ya, ini bicara orang tua kepada anak-anak. Dia berkata, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal walladhi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariq sawada hatta yamut al-a'jal minna. Kata ni anak muda, kata ni remaja nih, sungguh aku dapat kabar katanya dia suka mencela-cela Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Apabila aku melihat si Abu Jahal, maka sungguh bayanganku tak akan meninggalkan bayangannya sehingga salah seorang di antara kita mati duluan. Ya, kita sekarang dibilang itu ahli bid'ah, jangan dengar, masih dipepet. Boro-boro perang. Ya. Lihat. Saramah yang ada pada para salaf. Ini kekuatan dan straightnya mereka di atas akidah mereka. Kalaupun pada anak-anak di antara mereka. Ada cerita Umar bin Abdul Aziz. Satu hari diadukan padanya. Ya Amirul Mukminin, ini bocah-bocah. Dibawalah bocah-bocah nih. Bocah-bocah. Ya ini Ucan. Banyak tapi. Beberapa orang. Ditangkap nih anak-anak. Kenapa? Mereka telah membunuh seorang kakek-kakek. Bocah ngebunuh kakek-kakek noh. Ngebunuh kakek-kakek bocah. Rame-rame. Digetokin pakai kayu. Aki-aki ini. Ditanya sama Umar bin Abdul Aziz. Kenapa kalian membunuh tuh aki-aki? Mereka cerita. Dia nih kakek-kakek Yahudi. Bawaannya emang gak demen aja sama kita suka main berisik-berisik. Suka ngomel aja. Satu hari dia lewat ngomel-ngomel terus nyela-nyela Rasul. Wahai Amirul Mukminin, kita gak tahan denger ya. Kita ambil batu, kita ambil kayu, kita geprakin di tempat. Dia mati.
Kata Umar bin Abdul Aziz, alhamdulillah, aku hidup di zaman yang dimana anak-anak kecil bahkan masih berani membunuh demi membela Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita dibanding mereka? Gak usah sampai ngambil ngebunuh deh. Sikap bela sama sunnah Rasul aja. Ente cinta sama sunnah Rasul SAW. Jauhi mereka ahli bid'ah, ahli syubhat. Yang udah jelas kebidahan dan kesyubhatan pada mereka. Jauhi. Sekuat itu aja hati kita gitu. Jauhin. Gak bisa. Masih juga udah tahu ahli bid'ah. Ente tahu kan usulnya error. Masih aja. Ente tahu kan dia menyimpang usulnya. Ente tahu kan dia celah penguasa. Ente tahu kan begini, tapi masih aja dilihat empuknya hati kita zaman sekarang. Nggak disuruh ngebunuh. Jauhi. Sebagai bentuk pembelaan kita kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjauhi mereka yang membawakan syubhat dan membawakan bid'ah. Lebih bahaya mereka yang membawakan bid'ah, membawakan syubhat, tapi bajunya baju sunnah. Diiklankannya dengan nama dakwah salaf juga. Itu lebih bahaya daripada ahli bid'ah beneran itu. Demikian yang dikatakan bocah tersebut. Demi Allah, apabila aku melihatnya, aku sungguh takkan bayanganku meninggalkan bayangannya sampai salah seorang di antara kita mati duluan. Fata'ajjabtu lidzalik, kata Abdurrahman bin Auf. Aku pun takjub dari pernyataan ini bocah. Nggih? Kalau ghamazani al-akhir, tiba-tiba aku lagi kagum sama nih anak, yang satu ini ghamazani, nyolek-nyolek aku juga. Faqala li mithlah, dan yang satu lagi ini bilang juga sama dia. Ya om. Aina Abu Jahal? Mana yang namanya Abu Jahal yang mana no, om? Ini bocah Ansar, bukan Muhajirin, jadi nggak tahu Abu Jahal yang mana. Yang mana Abu Jahal yang mana ya om? Dia mengatakan seperti apa yang dikatakan di anak yang pertama. Falam ansyab an nazartu ila Abi Jahal yajul finnas. Enggak lama ternyata pas aku lagi melihat lagi kelihatan Abu Jahal lagi di antara para kaum musyrikin menaiki kudanya. Fakultu ala tarayan. Tuh, lu berdua lihat enggak tuh? Tuh begitu ya. Hadza sahibukum alladzi tas'alani anhu. Dia yang ente orang incar tuh dia tuh. Nih. Qal fabtadarahu fadarabahu hatta qatala. Abdurrahman bin Auf bilang, tahu-tahu nih anak berdua terbang nyamperin dia, langsung lari cepat nyamperin Abu Jahal, langsung menyerang Abu Jahal sampai mereka membunuh Abu Jahal di tempat. Tsumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, dan kemudian mereka setelah membunuh Abu Jahal, mereka berdua berebutan buru-buru menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu bilang anak qataltu ya Rasulullah. Yang satu bilang bala anak qataltu ya Rasulullah. Aku ngebunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Kata yang lain enggak ya Rasul, aku yang ngebunuh. Begitu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hal masahtu masayfaikuma. Apakah kalian sudah mengelap pedang kalian? Belum ya Rasul. Hari ini. Cepetan kasih unjuk pedangnya. Anta qatalta, engkau membunuhnya. Satu lagi. Anta kata, engkau pun telah membunuhnya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kilakuma qatala. Kalian berdua telah membunuh Abu Jahal. Ya. Wa qada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisalbih li Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh warrajulan Mu'adz bin Amr bin Jamuh wa Mu'awwidh ibn Afra. Tuh. Jadi dua anak ini namanya Mu'adz bin Amr bin Jamuh sama Mu'awwidh bin Afra. Ya, Mu'adz, Mu'awwidh. Tuh, kalau punya anak. Ya, radhiyallahu anhum. Bahkan ada cerita yang lebih spesifik lagi. Diriwayatkan Ibnu Ishaq, Mu'adz bin Amr bin Jamuh berkata, Sami'atul qaum wa Abu Jahal fi mithl harajah. Wal harajah asy-syajar al-multaf. Aku mendengar kaum, aku mendengar orang-orang tersebut. Dan Abu Jahal pada saat itu di peperangan Badar itu berada di di posisi seperti semak-semak atau hutan yang sangat lebat, sangat tertutup, ya.
Atau mungkin dalam hal ini mungkin sedang terbuka peluang celah untuk menghampiri Abu Jahal. Ya. Abu Jahal berada di antara pepohonan yang begitu rapat, maksudnya demikian. Ya, seolah-olah berada, maksudnya Abu Jahal begitu dijaga oleh kaum musyrikin, seolah-olah ia berada di antara pepohonan yang begitu rapat. Ya. Wahum yaqulun Abul Hakam la yukhlas ilaih, dan para kaum musyrikin terus saling mengingatkan. Awas, jangan sampai ada yang mendekati Abul Hakam. Jangan sampai ada yang mendekati Abul Hakam. Abul Hakam yakni Abu Jahal. Falamma sami'tuha ja'altuhu min sya'ni fasamadtu nahwah. Namun ketika aku mendengarnya, aku menjadikan itu justru incaranku, aku pun maju justru untuk mengincarnya. Falamma amkanani hamaltu alaih, dan ketika aku mendapatkan kesempatan, aku pun mulai menyerang Abu Jahal. Fadarabtu dharbah atannat qadamah. Aku pun menghantam dengan sekali hantaman yang membuat kakinya Abu Jahal terbang. Yang disabet pahanya, dia terbang kakinya Abu Jahal. Ya. Binis fisaqih, terbang di sini. Dari betis ke bawah terbang, dihantam sama Mu'awwadh ini. Ya, sama Mu'adz bin Amr ini. Ya. Fa wallahi ma syabbahtuha hin tahat illa bin nawahi tatiyah. Oke. Wa darabani ibnu Ikrimah ala atiki fatarah yadi. Tapi tiba-tiba aku dihantam oleh anaknya Abu Jahal, Ikrimah ini. Oke. Dengan sebuah pukulan atanat yadi yang membuat tanganku akhirnya putus, tapi masih ngegantung. Putus tapi masih ngegantung, masih bahasa kita ngeplek. Bahasa kita ngeplek, ya. Fata'allaqat bijildah min jambi. Tanganku masih menggantung pada kulit yang masih ada. Oke. Wa ajhadani al-qital anhu falaqad qataltu ammah yaumi wa inni la ashabuha khalfi. Falamma adatni wada'tu 'alaiha qadami thumma tamatta'it biha 'alaiha hatta tarahtuha. Dan kemudian aku pun perang masih dalam kondisi tersebut. Tanganku yang terputus tapi masih nyangkut. Dan sungguh aku udah seharian nih perang dan banyak menyerang, banyak membunuh. Tapi ketika nambah ribet nih kondisi tanganku, akhirnya aku pun menunduk dan kemudian aku injak tanganku, kemudian aku putar sehingga dia terputus dari Allah. Bocah. Tarah tuha. Kemudian aku buang tanganku. Ya. Thumma marra bi Abi Jahal. Wa huwa Aqir, Mu'awwidh ibn Afra. Dan ketika Abu Jahal udah terjatuh dan terluka demikian, udah dihantam kakinya tadi sama Mu'adz, disamperin sama Mu'awwidh bin Afra. Fadaraba hatta athbata. Akhirnya dihantam lagi sama Mu'awwidh, sehingga dia pun akhirnya gak bisa lagi bergerak. Udah. Ya, fatarakahu wa bihi ramaq, ditinggalkan oleh Mu'awwidh, masih ada napasnya tapi Abu Jahal, masih ada napasnya Abu Jahal. Wa qatala Mu'awwidh hatta qutil, dan pada saat itu Mu'awwidh melanjutkan peperangan setelah membunuh Abu Jahal, sehingga akhirnya dia pun terbunuh di perang Badar radhiyallahu anhu. Walamma intahatil ma'arakah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika peperangan selesai, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yanzur ma sana Abu Jahal?" Siapa di antara kalian yang melihat keadaannya Abu Jahal? Fatafarraqan nasu fi talabihi. Akhirnya para manusia pun menyebar mencari jasadnya si Abu Jahal. Fawajadahu Abdullah bin Mas'ud. Ternyata jenazahnya ditemukan ya oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa bihi akhir ramaq, tapi belum mati-mati amat nih. Tuh. Masih ada? Ya bangsa 5% deh baterainya. Fawada rijlahu ala unuqih wa akhadha lihyatah liyahtazza ra'sah. Akhirnya Ibnu Mas'ud menaruh kakinya di lehernya atau di pundaknya nih sini, dan dia menarik janggutnya Abu Jahal untuk siap menarik kepalanya. Mau diiris, mau dicopotin kepala dari badannya sama Ibnu Mas'ud. Wa qala hal akhzakallah ya aduwallah. Qal wa bimadza akhzani. Kata gitu. Masih sombong aja orang. Tuh,
Bukankah benar-benar Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Jahal ini, menghinakanku gimana emang? Begitu dong, masih ngelawan, masih teka. Ya? Ahmad man rajul qataltumu, iya kan? Bukankah aku hanyalah seorang lelaki, nggak lebih, yang telah kalian bunuh? Ya? Waqal falau ghayyara akar qatalani. Duh, andai saja bukan gembelnya. Akar ini pesuruh-pesuruh orang-orang rendah yang disuruh. Andai saja orang yang mulia yang membunuhku, bukannya orang masih sombong no. Udah begitu masih sombong jam. Semakal akhbirni liman daerah al-yaum. Kata Abu Jahal, gimana perang hari ini? Siapa yang menang? Begitu no, masih nanya begitu. Qal lillah wa rasulih, kemenangan milik Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi. Kata Abdullah bin Mas'ud begitu. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, wa kan qad wada' rijlahu ala unuki. Ibnu Mas'ud yang telah menaruh kakinya di atas pundaknya ini, Abu Jahal berkata kepada Ibnu Mas'ud, laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'il ghanam. Sungguh kau telah menaruh kakimu di tempat yang sangat mulia, wahai penggembala kambing. Begitu. Masih begitu, wahai cah angon, begitu. Ruwai'il ghanam yakni cah angon, ya. Sungguh kau telah menaiki tempat yang sangat mulia, yakni begitu. Masih sombongnya masih ada, udah dikit lagi mati jal. Ya. Wa kana Ibnu Mas'ud min ru'atil ghanam. Iya, emang benar. Ibnu Mas'ud memang radhiyallahu anhu dia adalah penggembala kambing. Wa ba'da an dar bainahuma hadzal kalam ihtazza Ibnu Mas'ud ra'sah. Dan setelah beres mereka berbicara, akhirnya Ibnu Mas'ud pun melepaskan kepalanya. Disembelih sama Ibnu Mas'ud, dilepasin kepalanya dari badan. Wa ja'a bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibawainlah kepala ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillah Abu Jahal. Ya Rasulullah, nih kepalanya musuh Allah Abu Jahal. Rasul berkata, Allahul ladzi la ilaha illahu. Allahul ladzi la ilaha illahu. Tuh begitu Rasul sangat yakni hampir enggak percaya. Beneran. Wallah beneran ya Abu Jahal begitu. Allahul ladzi la ilaha illahu. Begitu. Rasul bertanya begitu. Beneran yakni Abu Jahal nih yang paling memusuhinya, akhirnya kepalanya bisa. Allahul ladzi la ilaha illahu. Kata faraddadaha thalathan, sampai 3 kali. Iya ya Rasulullah, nih Abu Jahal nih. Allahul ladzi la ilaha, demi Allah nih Abu Jahal begitu. Sampai 3 kali diulang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Allahu akbar, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah. Allah Maha besar. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Entalik ariniyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan seluruh pasukan yang ada. Oke? Okay? Coba ayo tunjukkan kepadaku tempat matinya. Tempat matinya Abu Jahal. Fantalaqna fa'araituhu iya. Kata Ibnu Mas'ud, kami pun berangkat dan memberi ngasih tahuin Rasul di tempat matinya Abu Jahal. Faqala hadza fir'aun hadhil ummah. Ini dia Fir'aunnya umat ini. Tuh, begitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara nilai-nilai mulia keimanan yang terjadi di peperangan ini, yang menggambarkan kekuatan iman gitu ya, yang menggambarkan kekuatan iman yang menjadi, ya ini kisah, tapi bukan kisah cerita, tapi sejarah yang menjadi hal yang dikenang dari sebagian hamba Allah yang memiliki keimanan sedemikian rupa, yakni para kaum muslimin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad aslafna namudzajaini ra'iyaini min Umair ibn al-Hammam wa Auf ibn al-Harith ibn Afra wa qad tajallat fi hadhihi al-ma'arakah manadhir ra'i'ah tabruz fiha quwwatul aqidah wa thabat al-mabda. Kita telah ceritakan sebelumnya kisah yang menarik dari Umair ibn Hammam dan Auf ibn Harith ibn Afra, ya. Dan sungguh di perang ini banyak terjadi fenomena-fenomena yang menggambarkan luar biasa kekuatan akidah. yakni menggambarkan kekuatan akidah yang luar biasa dan menggambarkan kekokohan pondasi yang luar biasa. Fa fi hadhil ma'arakah iltaqa al-aba wal abna. Betapa tidak di perang ini
bertemu dan berperang, berbenturan antara para ayah dengan anaknya, antara saudara dengan saudaranya. Khalafat bainahumal mabadi, yang dimana mereka akhirnya terpisahkan dan mesti berperang dikarenakan yakni dasar-dasar idealisme yang berbeda di antara mereka. Fafasalat bainahumas suyuf, akhirnya mereka terpisahkan oleh pedang di antara mereka. Waltaqa al-makhur biqahirihi fasyaqiya minhu ghaidhuhu. Tuh. Ya. Diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya. Nah, jadi kalau kisah-kisah yang datang dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, oke, radhiyallahu anhu tentang perang Uhud, Badar, ini termasuk kisah-kisah yang hakikatnya mereka pun mendengarnya dari sahabat yang lain karena mereka belum ikutan nih, radhiyallahu anhu, masih sahabat kecil. Bahkan Abdullah Ibnu Umar aja cerita istusghirtu fi yauma Uhud. Aku dianggap terlalu kecil di perang Uhud. Perang Uhud aja nggak boleh ikutan masih. Karena masih kekecilan. Nah, ketika mereka menceritakan kisah-kisah Ibnu Abbas, Ibnu Umar begini, menceritakan kisah-kisah perang-perang Badar, berarti mereka mendengarnya dari sahabat yang lain. Oke? Tapi dikarenakan mereka juga adalah para sahabat radhiyallahu anhum, ketiadaan link, yakni mereka nggak menyebut dari sahabat siapa, gitu kan? Begitu kan? Ini sanad sirah nih, sanad sirah, oke? Mereka nggak bilang dari sahabat siapa mereka mendengar cerita ini. Harusnya kan ada mata rantai lagi kan? Iya gak? Nah, ini kalau terjadi pada tabi'in atau tabi'in kasus demikian, itu udah dihitung munqati', terputus sanadnya berarti. Oke? Terputus. Kenapa? Ada missing link. Kalau ini terjadinya di Tobaqoh, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau para periwayat lah. Tapi kalau terjadinya hal demikian, di Tobaqoh masih sahabat juga, seperti Ibnu Abbas yang menceritakan kejadian yang dia tidak menghadirinya. Begitu kan? Berarti ada mata rantai yang putus kan? Tapi tetap Ibnu Abbasnya masih Tobaqoh sahabat. Ini nggak dihitung terputus, tetap udah. Segitunya di tazkiyah para sahabat. Udah nggak mungkin dusta udah mereka. Kalaupun mereka nggak nyebut dari siapa dengernya. Begitu. Dapat nggak? Ya, demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ibnu Abbas cerita bahwa Nabi SAW pada saat perang Badar dia berkata kepada para sahabatnya, tuh lihat, bang saya hadir gak Ibnu Abbas? Hah? Belum lahir bisa jadi belum lahir, wallahu alam. Ibnu Abbas itu Rasul meninggal, Ibnu Abbas kalau nggak salah Ibnu Abbas umur 9 tahun. Rasul meninggal, Ibnu Abbas umur 9 tahun. Rasul meninggal umur 63. Di tahun berapa? 10 Hijriyah. Ini tahun 2 Hijriyah. Berarti Ibnu Abbas bang saya setahun dah. Bang saya masih tahun. Mungkin gak hadir perang Badar? Atau belum setahun dah? Waktu perang Badar. Gitu kan, cara ngitung sirah tuh begitu, ngitung riwayat begitu. Ya, terusin. Ibnu Abbas cerita Rasul berkata kepada para sahabatnya, "Inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairuhum qad ukhriju karhan." Sungguh aku tahu bahwasanya beberapa tokoh lelaki ini dari golongan Bani Hashim dan dari kabilah-kabilah yang lain, mereka nih ikutan keluar perang Badar karena terpaksa mereka nih. La hajah lahum biqitalina, mereka sebenarnya enggak perlu memerangi kita. Faman laqiya ahadan min Bani Hashim fala yaqtuluh. Maka agar jangan salah seorang di antara kalian, yakni kalian kalau ketemu salah seorang dari Bani Hashim, jangan kalian serang. Jangan kalian serang. Tuh ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Wa man laqiya Abul Bakhtari ibnu Hisham fala yaqtuluh. Dan barang siapa yang ketemu dengan si Abul Bakhtari ibnu Hisham tuh jangan dibunuh ya. Gitu. Wa man laqiyal Abbas ibnu Abdul Muttalib. Barang siapa yang ketemu Abbas ibnu Abdul Muttalib, itu pamannya Rasul. Jangan kalian bunuh ya, gitu. Ya. Fa innahu innama ukhrija mustakrahan. Mereka nih keluar ikut perang nih kepaksa mereka nih, bukan mau merangin kita sebenarnya, begitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang berbicara tentang fenomena-fenomena yang menggambarkan keimanan yang luar biasa dari barisan kaum
muslimin radhiyallahu anhum di dalam peperangan Badar. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.